Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kita nikmat yang sangat banyak, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat hidayah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita kepada jalan Islam dan menunjukkan kita jalan keselamatan di dunia dan di akhirat. Dijelaskan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, juga Imam Darqutni di dalam sunannya, juga Imam Baihaqi di Sunan Kubra. Dan hadis ini juga, perkataan sahabat Ali ini dibawakan oleh Imam Al-Hafidh Ibn Hajar di kitab beliau Bulughul Maram. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Dan ini ada faedah yang besar sebenarnya yang berkaitan dengan prinsip kita melaksanakan syariat. Beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khaffi aula bil mashi min a'lahu." Beliau mengatakan, andaikan agama itu semata pendapat, semata akal, ya bukan berarti akal itu tidak punya porsi dalam agama. Ada porsinya akal, ada porsinya pendapat. Oleh karena itu ada ijtihad para ulama. Ya, jadi di dalam Islam akal itu disebutkan oleh sebagian para ulama, di antaranya Imam Ibnu Abil Izz Al-Hanafi. Beliau mengatakan kedudukan akal dan dalil dalam hal ini Al-Quran dan Sunnah itu seperti kedudukan mata dan cahaya. Ya. Jadi cahaya itu yang terang benderang itu adalah wahyu Al-Quran dan Sunnah. Nah, sedangkan akal itu seperti mata kita. Nah, kalau kita punya cahaya seterang apapun, artinya kita punya Quran, kita punya Sunnah, ya, seterang apapun itu, tapi kita tidak punya mata, artinya kita buta, maka kita akan melihat semua itu jadi gelap. Ya. Jadi ibarat orang, dia ada dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi dia tidak punya akal. Maksudnya dia gila misalnya. Nah, sedangkan orang gila itu bukan mukallaf, artinya tidak dibebankan dengan syariat. La dina liman la aqla lahu. Tidak ada agama, artinya syariat beragama bagi orang yang tidak punya akal. Ya, orang yang gila itu tidak dikhitab dengan syariat, tidak dibebankan dengan kewajiban syariat. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan bahwasanya akal itu seperti kedudukan akal itu seperti kedudukan mata terhadap cahaya. Dan cahaya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi bagaimanapun kita itu punya cahaya yang terang benderang, ada dalil kita Quran dan Sunnah, tapi kita tidak gunakan akal kita, artinya untuk mencerna, memahami. Jadi akal ini fungsinya untuk memahami apa yang Allah perintahkan dalam Quran dan Sunnah. Bukan untuk kita otak-atik Al-Quran dan Sunnah, lalu kita dahulukan akal dibandingkan dengan wahyu Al-Quran dan Sunnah, tidak. Jadi akal itu Allah ciptakan untuk kita paham Al-Quran dan Sunnah, untuk kita bisa mencerna Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian juga sebaliknya, bagaimanapun orang itu punya akal, ya, atau dia punya mata, misalnya yang mata ini atau akal ini diibaratkan seperti mata, tapi dia buta, tidak melek, tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat, maka dia tidak bisa akan melihat sekelilingnya. Jadi walaupun cahayanya terang benderang, tapi dia tidak punya seperti tadi, tidak punya akal atau tidak punya mata, dia tidak akan bisa melihat. Sebaliknya, walaupun dia melek, dia punya mata, dia bisa melihat, ya, tidak buta, tapi dia tidak punya cahaya, tidak punya Al-Quran dan Sunnah, tidak punya wahyu, tidak punya dalil, ya. Dia bisa dimasukkan ke dalam ruangan yang gelap,
dia tidak buta tapi dia gelap, tidak ada cahaya sama sekali, dia tidak akan bisa melihat. Jadi baru kita bisa melihat terang benderang apa yang kita lihat itu kalau ada mata kita yang melek melihat dan juga ada cahaya yang terang. Dengan itu kita melihat. Nah, itulah kata para ulama kedudukan akal di dalam Islam. Ya, karena ada sebagian mengatakan dalam Islam itu akal itu tidak berfungsi. Semuanya harus taat, semuanya harus diterima. Tidak. Ada yang masuk akal juga dalam syariat itu, ada yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal itulah dibutuhkan dia keyakinan, i'tiqad, ya, apa yang ada di dalam hati kita. Ya, karena tidak semua bisa kita cerna dengan akal. Ya, jadi akal itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami Al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu para ulama itu berijtihad. Allah anugerahkan mereka akal yang sehat, kecerdasan, sehingga mereka bisa memahami dan mencerna, bahkan beristimbat, menyimpulkan, berijtihad dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi", andaikan agama itu semata ra'yi, semata akal. Ya, dan buktinya manusia ini diciptakan oleh Allah dan dia lahir berketurunan dalam keadaan kalau dia normal dia memiliki akal. Tetapi Allah dengan hikmahnya tetap mengutus para nabi dan para rasul dan menurunkan kitab-kitab suci, dan itu sebagai penegasan bahwa akal semata tidak menjadikan orang itu dapat hidayah. Akal semata tidak menjadikan orang itu membedakan antara yang benar dan tidak benar. Dia butuhkan wahyu, dia butuhkan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Demikian juga umat-umat sebelumnya diutus kepada mereka para nabi yang banyak yang tidak terhitung. Jumlahnya tidak bisa kita hitung. Juga diturunkan kepada mereka kitab-kitab suci pada zaman mereka. Karena akal semata tidak bisa menjadikan orang itu selamat di dunia apalagi di akhirat. Artinya dia butuh bimbingan para nabi dan para rasul, dia butuh bimbingan kitab-kitab suci. Nah, kita begitu diturunkan Nabi Muhammad SAW, diutus Nabi Muhammad SAW, diturunkan Al-Quran, maka itulah pegangan yang tidak boleh kita tinggalkan. Artinya syariat-syariat sebelum Islam, sebelum Nabi Muhammad SAW itu terhapus dengan syariat Islam yang datang, yang dibawa oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau mengatakan, andaikan agama itu semata akal, agama Islam itu semata akal atau ra'yi, pendapat, niscaya menyapu bagian bawah khuf itu, karena itu bagian yang terkena dengan tanah. Ya, niscaya menyapu bagian bawah khuf itu lebih utama dibandingkan dengan menyapu bagian atas, karena bagian atas itu bersih. Ya. Kemudian beliau mengatakan, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Sungguh aku telah melihat Nabi Muhammad SAW, aku telah melihat Rasulullah SAW, beliau menyapu di bagian atas khufnya, ala zahiri khuffaihi, yaitu di atas zahir atau bagian atas khuf keduanya. Artinya ini menunjukkan persaksian bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib melihat sendiri praktek Nabi Muhammad SAW. Nah, oleh karena itu kita orang-orang yang sudah mukallaf, apalagi sudah jadi orang tua, sudah dewasa, ya, kita berusaha kalau kita tahu praktik ibadah atau ilmu tertentu kita amalkan. Ya, jangan sebatas dia sebagai pengetahuan saja, sebatas sebagai ilmu saja, tetapi kita harus praktekkan agar anak-anak kita, agar anak-anak kecil yang di sekeliling kita itu dia bisa mencontoh praktek dari orang tuanya, dari kakaknya, dari ibunya, bagaimana tata cara beribadah yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya pendidikan melalui praktik amalan itu lebih mengena, lebih berkesan, lebih bisa dipahami apalagi oleh anak-anak dibandingkan dengan sekedar kita menyampaikan teori atau ilmu saja. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi kita semua.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada semua keluarga kita, dan diberikan kesembuhan bagi mereka yang sakit, dan diberikan kemudahan bagi mereka yang dalam kesulitan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surga Firdaus yang tertinggi bersama orang-orang yang kita cintai, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majlis yang mulia ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.